menjelaskan pada poin pertama, yaitu apa itu motivasi. Nah, motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan yang mendorong, merangsang, serta menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa motivasi di sini merupakan fungsi dari berbagai macam variabel, yang saling mempengaruhi, di mana motivasi di sini sangat penting dan berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya pada poin kedua, yaitu apa itu organisasi. Perlu kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, tapi karena kemampuan yang menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Nah, selanjutnya pengertian dari organisasi itu sendiri merupakan sekumpulan orang-orang di mana di dalamnya terdapat interaksi atau kerjasama agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu apa itu motivasi dalam organisasi pendidikan. Nah, motivasi dalam organisasi pendidikan adalah mencoba mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu demi kepentingan lembaga pendidikan itu sendiri agar supaya tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada slide kedua, saya akan menjelaskan seberapa pentingnya motivasi dalam organisasi pendidikan. Nah, motivasi sudah jelas sangat dibutuhkan di dalam diri setiap orang. Selain untuk menghilangkan kejenuhan, juga bisa meraih segala sesuatu yang telah dicita-citakan. Motivasi ini juga dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dan upaya dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, pada slide ini ada dua sumber motivasi yang harus selalu ada dalam diri individu, di mana yang pertama yaitu motivasi internal, yang kedua motivasi eksternal. Apa itu motivasi internal? Yaitu dari dalam diri, dari perasaan dan pikiran sendiri yang tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Orang yang memiliki motivasi internal maka akan memandang dirinya secara positif. Selanjutnya yang kedua yaitu motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal? Nah, motivasi eksternal yaitu motivasi dari luar atau motivasi yang mendapatkan rangsangan dari luar. Sebagai contoh, seorang anak mendapatkan dorongan dari orang tua, dari lingkungan, dorongan dari guru, maka secara otomatis anak tersebut akan termotivasi untuk mendapatkan hasil yang baik pula karena adanya faktor lingkungan yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Elis Miniarti Fatma. Teori organisasi yaitu teori yang pertama, teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Keseluruhan teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow berintikan pendapat yang mengataskan bahwa kebutuhan manusia itu dapat diklarifikasikan pada 5 hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan keamanan, ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan harga diri atau esteem, yang kelima kebutuhan untuk aktualisasi diri. Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berkuasa memenuhi kebutuhan yang lebih pokok atau fisiologis sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Teori yang kedua yaitu teori X. Teori X menyatakan bahwa manusia sudah menjadi sifat yang melekat tidak menyukai pekerjaan, walaupun para pekerja menganggap bahwa hal itu satu keharusan apabila memungkinkan mereka akan menghindarinya. Pada teori Y, orang-orang bersedia bekerja
dan mereka banyak mencapai kepuasan dari kegiatan bekerja mereka. Yang ketiga yaitu teori harapan. Pada teori harapan, menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dengan perkiraan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan. Teori yang keempat yaitu teori kebutuhan berprestasi. Teori ini dikemukakan oleh MC Sleland yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan berprestasi. Menurut Sleland, ada 6 indikator orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi, yaitu yang pertama, selalu memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang tinggi. Yang kedua, selalu berani mengambil keputusan dan menanggung risiko. Yang ketiga, selalu memiliki tujuan yang jelas apabila melakukan pekerjaan. Yang keempat, mampu melakukan perencanaan kerja serta secara menyeluruh dan berusaha mewujudkannya. Yang kelima, selalu memanfaatkan peluang untuk merealisasikan rencana yang diprogramkan. Yang keenam, selalu mencari kesempatan untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Fungsi motivasi dalam organisasi. Dalam ilmu organisasi, motivasi adalah hal yang selalu dibicarakan. Seseorang pimpinan organisasi harus memberikan motivasi kepada anggotanya dengan hal-hal tertentu jika ingin organisasinya menghasilkan sesuatu yang menjadi harapannya. Sebelum pengembangan organisasi dilakukan, motivasi harus terlebih dahulu dilaksanakan oleh pimpinan, karena pimpinan tidak dapat mengarahkan para anggotanya kecuali jika mereka dimotivasi untuk bersedia mengikutinya. Dengan motivasi yang baik dari pimpinannya, membuat para anggota organisasi akan merasa senang dan bersemangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi, sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang baik pada organisasi yang dipegang oleh pimpinan tersebut. Itulah tadi penjelasan